Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 3 peserta Latsar CPNS Kota Banjar tahun 2022 gelombang 7 angkatan 27. Kali ini kelompok kami akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Bagaimana pendapatnya mereka ya? Yuk simak videonya. Menurut Bapak, wawasan kebangsaan itu apa, Pak? Baiklah, pertama keterkaitan dengan wawasan kebangsaan adalah bahwa seluruh bangsa Indonesia adalah memiliki pengetahuan tentang kebangsaan yang ada di Republik Indonesia ini, sehingga mereka selaku masyarakat memahami benar apa hak dan kewajiban selaku bangsa dan rakyat Indonesia. Seperti itu. Seberapa penting Pak wawasan kebangsaan itu bagi kita untuk mengetahuinya? Wawasan kebangsaan bagi kita semua adalah dihubungkan dengan kaitan dengan bela negara adalah bahwa sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah bahwa seluruh rakyat Indonesia adalah memiliki kewajiban untuk membela negara, sehingga pengetahuan kita tentang wawasan kebangsaan termasuk mungkin Undang-Undang Dasar 1945, pengetahuan tentang Pancasila, pengetahuan tentang NKRI dan lain sebagainya, sehingga pengetahuan tersebut akan berpengaruh terhadap seluruh warga negara Indonesia akan rasa memiliki terhadap negeri ini, sehingga mereka adalah bisa turut berpartisipasi dalam upaya bagaimana peningkatan pembangunan bangsa negara Indonesia, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, maupun terkait dengan masalah NKRI harga mati. Iya. Kalau untuk bela negara sendiri, menurut Bapak seperti apa, Pak? Untuk bela negara sebagaimana tadi disampaikan sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa seluruh bangsa Indonesia, khususnya saya, adalah dengan adanya rasa mencintai, rasa ingin bersatunya sebuah bangsa Indonesia, bagaimanapun kita ingin membela negara apabila negara ini akan ada yang mau rusak, ada gangguan-gangguan dari pihak luar maupun gangguan-gangguan dari dalam negeri sendiri. Adapun teknik dan cara bagaimana sih sikap dan kewajiban selaku bangsa negara, saya sebagai bangsa negara sebenarnya adalah ada dua versi kan. Jadi bela negara yang bersifat fisik maupun bela negara yang bersifat non fisik. Misalnya contoh bela negara yang bersifat fisik mungkin kita langsung pegang senjata, bambu runcing misalnya, kepada saat itu adalah pembelaan negara, bela negara secara fisik dalam upaya mempertahankan negara. Tetapi bela negara dalam bentuk non fisik adalah bagaimana kita mengisi pembangunan ini sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan potensi yang ada bagi masyarakat itu sendiri. Misal kalau misalnya adalah kita selaku warga Indonesia yang minimal berkontribusi dalam kondisi yang ada dalam pembangunan sekemampuan kita dalam upaya perbaikan negara. Kalau sebagai pegawai mungkin ya adalah melaksanakan kompetensi kepegawaiannya sehingga memiliki pekerjaan yang bagus sesuai dengan keinginan negara. Sebagai pelajar mungkin adalah belajar dengan baik. Seperti itulah contohnya, diantaranya seperti begitu. Mohon izin Pak, saat ini banyak berita yang dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, yaitu salah satunya seperti korupsi, kemudian berita hoax, terorisme, dan ancaman lainnya. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, adat, agama, suku, dan bahasa, bagaimana Bapak memaknai wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau kita mundur dulu, zaman dulu itu kan munculnya wawasan kebangsaan kita perang. Jadi bagaimana kita merdeka. Nah, setelah merdeka, kita bagaimana mengisi kemerdekaan itu untuk membuat negara lebih maju. Tentu saja berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila sendiri di dalamnya kan banyak kutip dari Pancasila. Itulah yang kita pahami untuk negara.
Untuk selanjutnya, menurut Bapak, apa yang dapat dilakukan dalam upaya bela negara melawan ancaman untuk bangsa Indonesia? Kalau yang dilakukan dari pribadi itu kan, yang sebetulnya banyak. Contohnya sekarang ada produk keluar banjir ke kita menjadi produk Indonesia, barang kita sendiri, bikinan bangsa kita sendiri. Kemudian media sosial, media sosial, jangan begitu terima, kita harus juga harus disaring. Ya. Kemudian juga dari misalnya terorisme gitu kan, kita juga harus ada di dalam berkumpul gitu kan. Artinya kalau kita tidak paham betul, kita jangan ikut-ikutan gitu. Ya, itu mungkin satunya itu. Ya, baik. Sekarang yang terakhir ya Pak ya, apa pesan Bapak untuk generasi muda agar terhindar dari pertikaian antar masyarakat? Yang pertama, pahami Pancasila. Ya, inti dari Pancasila itu apa sih? Pahami dulu. Karena kalau penilaian saya sekarang mulai berkurang. Generasi muda kita berkurang mengenai makna Pancasila sendiri. Karena juga kadang-kadang kalau dari hidup sehari kan susah bergotong royong, berkinerja kurang bagus juga. Nah itu yang harus dipahami dulu. Nah kalau itu paham, kemudian juga dimulai dengan diri sendiri, dengan keluarga, lingkungan, dengan bergotong royong, saling membantu, kemudian toleransi dengan tetangga kita yang mungkin beda agama. Kemudian juga kita sebagai PNS harus semangat atau berprestasi atau berdedikasi tinggi untuk tidak korupsi, tidak itu mungkin barangkali bisa dilakukan. Ya, baik. Baik, kita akhiri wawancara hari ini. Terima kasih Pak sudah turut berpartisipasi dalam mengungkapkan pendapatnya. Semoga Indonesia selalu damai, aman, dan sejahtera. Apa yang Mas Wahyu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan ya, menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang atau cara kita memandang terkait bangsa itu sendiri. Contohnya kita bisa wawasan kebangsaan ketika ada perspektif, ada kata-kata Indonesia itu negara kepulauan, betul? Kemudian ada lagi Indonesia antar pulau itu dipisahkan oleh laut Indonesia. Menurut saya itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Berdasarkan wawasan kebangsaan yang saya pahami, bahwasanya ketika ada kata-kata Indonesia itu dipisahkan oleh laut, itu kurang tepat. Tapi yang lebih tepat adalah Indonesia, pulau-pulau di Indonesia adalah dihubungkan oleh laut, disatukan oleh laut, bukan dipisahkan oleh laut. Jadi seperti itu. Jadi pandangan itu yang sudah harus diterapkan di masing-masing orang itu harus tahu. Dari hal kecil itu saja kita bisa melihat bahwasanya ketika kita sudah beropini atau berpendapat dipisahkan, itu dampaknya bisa menjadi besar. Artinya wawasan kebangsaan ini sangat dari hal kecil saja seperti tadi. Contohnya kayak tadi misalnya Indonesia itu disatukan oleh laut, bukan dipisahkan oleh laut. Jadi cara pandang kita bagaimana terkait Nusantara itu sendiri. Seperti itu kurang lebihnya. Apa yang Mas Wahyu ketahui tentang bela negara? Bela negara, apa ya? Jadi mungkin suatu perilaku atau suatu sikap kita terhadap negara itu sendiri. Jadi seperti apa kita menunjukkan sikap kita sebagai warga yang baik di negara kita, kemudian bagaimana kita untuk membela negara kita, sikap kita seperti apa gitu. Jadi lebih ke sikapnya saja. Sebagai aktivis ya Mas Wahyu, hal-hal apa sih yang bisa dilakukan sebagai wujud dari bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di Pancasila itu ada 5 dasar atau 5 sila yang memang kita harus mengimplementasikan satu demi satunya. Dari yang Tuhan Yang Maha Esa, dari kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama sesuai agama masing-masing. Dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita juga harus adil terhadap sesama manusia yang lain. Dan sila-sila berikutnya pun sama, itu harus diimplementasikan sebagai wujud bela negara kita. Contoh kita dari hal kecil saja, dari bela negara. Dari kemarin kita 17 Agustus baru saja melaksanakan hari ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-77. Di sana sudah bisa diimplementasikan bahwasanya bela negara itu dari hal kecil saja, dari upacara. Itu sudah, menurut saya itu sudah merupakan dari bagian hal bela negara. Kemudian kita setelah itu mungkin ada euforia lomba-lomba 17 Agustus dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu
bentuk dari bela negara itu sendiri. Dari hal remeh seperti itu sudah bisa ditanamkan di masing-masing pribadi warga negara Indonesia. Nah, di tengah perkembangan media sosialnya seperti sekarang ini banyak konten-konten negatif mungkin. Nah, mungkin bagaimana sih pendapat Mas Wahyu tentang wawasan kebangsaan ini jika dihubungkan dengan perkembangan media sosial saat ini? Nah, ini memang ketika ada media sosial, ini saya bilang anugerah dan musibah, Mas. Anugerah seperti apa? Anugerahnya adalah kita bisa mengetahui suatu hal apapun itu lebih cepat. Musibahnya apa? Ketika kita tidak bisa membatasi atau mengkontrol dari media sosial itu sendiri, karena yang tahu kemana kita menggunakannya ya diri kita sendiri, mau dipakai buat apa. Jadi sebetulnya media sosial itu tergantung ke pribadi masing-masing. Ketika kita menggunakannya dengan baik, ya baik. Menggunakannya dengan buruk, ya akan buruk juga. Nah, katanya apa nih dengan wawasan kebangsaan ya dan bela negara? Nah, seperti ini sangat penting sekali menurut saya ketika sudah ada media sosial, karena ketika kita menggunakan media sosial tanpa didasari pengetahuan kita terkait wawasan kebangsaan dan bela negara, kita bisa saja jari kita enaknya sendiri mengetik komentar dan lain sebagainya, atau bahkan tidak terkontrol seperti itu. Bahkan jari kita ini sangat bisa jahat untuk mengkomentari satu hal yang memang kebenarannya belum tentu, karena menurut saya media itu mengambil sisi yang menariknya saja. Jadi artinya yang bisa dikonsumsi publik, yang menarik, yang kira-kira bakal ramai dikomentari, itu yang akan di-up. Jadi artinya ya semua yang ada di media itu belum tentu kebenarannya. Jadi mereka hanya meng-up yang menarik saja, bahkan hal-hal remeh, hal-hal receh, atau bahkan hal yang tidak bermanfaat menurut saya malah di-hype terus. Sedangkan seperti orang-orang yang berprestasi, kemudian pengetahuan tentang Indonesia, kemudian ilmu yang bermanfaat itu malah cenderung lebih kurang diminati oleh orang-orang, karena memang ya dari media itu sendiri mereka sudah meng-hype-nya yang hal-hal menarik, berbau hiburan, dan mungkin agak panas itu cepat naik seperti itu. Jadi pemahaman itu sebetulnya sangat penting, karena untuk mendasari kita ketika menggunakan media sosial. Jadi kita harus berbijak dalam menggunakan media sosial ketika sudah mengetahui dasarnya. Seperti itu mungkin. Menurut Bapak Iki, bela negara itu apa sih? Menurut saya sebagai pemuda milenial tersebutnya, bela negara itu sesuatu terhadap kecintaan ke tanah air juga. Dengan kita bekerja atau belajar, itu termasuk bela negara. Terima kasih. Selanjutnya, bela negara penting atau tidak menurut Pak Iki? Sangat penting ya, karena teknologi yang semakin canggih, jadi budaya-budaya kita tuh kadang terkalahkan oleh budaya lain juga. Makanya sebagai pemuda milenial di dalam teknologi yang canggih ini harus bisa gitu mengembangkan bakat-bakat, lebih khususnya bela negara, tentang karya-karya anak bangsa, ya begitu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, ancaman apa yang akan terjadi apabila warga negara Indonesia tidak peduli dengan bela negara? Ancaman yang akan terjadi ya seperti budaya kita diklaim oleh budaya lain, terus adanya kesenjangan sosial juga, seperti itu. Saya ingin menyampaikan pertanyaan terkait bela negara. Menurut Pak Robi, bela negara itu seperti apa sih sikap bela negara? Bela negara ya? Iya. Bela negara itu adalah seperti hanya sikap, tekad, perilaku juga sebagai warga yang berpedoman pada undang-undang seperti hanya Pancasila dan aturan-aturan yang berlaku di negara itu, masuk ke negara kita sendiri Indonesia. Jadi pada dasarnya suatu sikap, perilaku setiap warga negara. Sikap bela negara itu apakah penting diimplementasikan oleh tiap warga negara dalam kesehariannya? Sangat penting, karena seperti halnya
Karena bela negara itu bukan berarti kita ikut berperang ya. Seperti hanya dalam kehidupan sehari-hari kita, contoh aja pelajar dan kewajibannya belajar. Ya seperti itu bela negaranya sebagai pelajar. Kemudian mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Kalau di rumah sakit sama, pegawai juga dia harus bekerja dengan sesuai aturan sebagai ASN atau sebagai tenaga kontrak sama. Aturan itu akan berlaku sama. Kemudian dalam hal pengerjaan sehari-hari, seorang tenaga kesehatan harus mematuhi semua aturan, contohnya mematuhi SOP, aturan yang ditetapkan oleh pelayanan, khususnya di rumah sakit, contoh seperti hanya di rumah sakit kita. Nah itu salah satu untuk bela negara. Jadi sangat penting ketika sikap dan perilaku bela negara ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai warga negara, apalagi kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Itu Menurut Bapak, sikap dan perilaku masyarakat sekitar kita apakah sudah mencerminkan sikap bela negara? Menurut pandangan Pak Robi? Menurut pandangan saya sih pada dasarnya semua warga negara taat. Berarti dia bela negara juga. Contoh sekarang ini sudah dilumur-lumurkan mengenai cinta produk dalam negeri. Itu juga sama bela negara. Kita harus mencintai produk dalam negeri sendiri dan sudah merupakan menjadi instruksi presiden. Ketika yuk sama-sama semua warga negara mencintai produk, membeli produk dalam negeri, sehingga itu akan mengembangkan semua aktivitas secara ekonomi seluruh warga negara Indonesia. Dan sekarang kalau lihat kemarin memperingati Agustus, itu salah satu juga sebagai bentuk bela negara, mencintai tanah air dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Itu saja.